Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hadis Bukhari, bab umratin fi Ramadhana, nomornya 1782 hadis Bukhari. Ada cerita begini, menurut sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah pernah bersabda, limra'atim minal ansar, kepada ibu-ibu dari Ansar di Madinah, samaha Ibnu Abbas, ada yang berpendapat itu Ummu Sinan al-Ansariyah. Nanti ada hubungannya dengan Bukhari 1863. Tentang penyebutan nama itu. Fathul Bari juz 4 halaman 89 sampai 96. Samaha Ibnu Abbas fanasitu ismaha ma mana'aki an tahujji ma'ana. Bu, jadi Nabi itu pernah berdialog dengan ibu-ibu. Ya, jadi boleh nggak berdialog dengan ibu-ibu? Kalau ibu-ibu itu sudah sepuh dan tidak menimbulkan fitnah, ada jarak, ya nggak ada masalah. Apalagi yang diobrolin itu masalah agama. Tapi jangan diambil kesempatan dalam kesempitan ya. Allah Maha Tahu. Ma mana'aki an tahujji ma'ana? Kenapa ibu tidak berkenan haji bersama kami? Berarti ini kejadian waktu 10 Hijriah. Qalat kana lana nadih. Ibu-ibu tadi menjawab, mohon maaf Nabi, kami tidak ikut haji bersama Nabi waktu itu karena kami punya nadih. Nadih itu onta. Nah, lalu farokibahu Abu Fulanin wabnuhu. Lalu onta itu anggaplah 3. Yang 2 dinaikin oleh bapaknya anak-anak dan anak kami. Lizaujiha wabniha. Karena kalau haji dari Madinah itu kan nggak jalan kaki naik onta. Lalu wataraka nadihan namdahu alaih. Lalu masih ada satu lagi di rumah. Itu kan kalau kami tinggalkan haji semua, maka onta ini nggak ada yang ngerawat. Kasihan meninggal. Jadi kami mengalah, yang haji dan umroh itu bapaknya dan anaknya. Qala, lalu Nabi memberikan solusi. Jadi Nabi itu seorang pemimpin, seorang bapak, seorang oknum pejabat selalu memberikan solusi. Lalu baik Bu, terima kasih. Begini ya Bu, qala. Nabi bersabda, "Faidza kana Ramadhanu, apabila nanti tiba bulan Ramadan tahun depan, ya atamiri, maka berumrohlah siapa engkau ibu fihi di bulan Ramadan itu." Kenapa? Ya Nabi memberikan solusi ya. Karena pada dasarnya ibu ini sebenarnya pengen umroh juga, pengen haji juga, tapi karena situasi dan kondisi, tapi Nabi tidak menyalahkan ini dan itu. Nabi justru memberikan solusi. Itu hebatnya Nabi itu begitu. Jadi ibu kalau berkenan tahun depan, kalau bulan Ramadan, ada kemungkinan ibu umroh ya. Fa inna umratan fi Ramadan, karena umroh di bulan Ramadan itu hajjatun, yaitu pahalanya mendekati pahala haji. Sebagai gantinya tahun kemarin ibu tidak haji. Aunah wa mimma qala. Coba lihat bagaimana Nabi bisa mengakurkan, mendamaikan, apalagi suatu keluarga ya. Itu Bukhari 1782, 1863. Nabi itu ada kalanya, termasuk duha tadi, kenapa Nabi enggak melakukan di muka umum dan lain sebagainya. Nabi itu yuhibbu ayya'mala. Kadang-kadang ada kalanya menurut Siti Aisyah, ingkana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbu ayya'mala bihi, tapi lalu beliau tidak melakukan khasyata eh, eh, ayyufradu ala ummatihi wa khaufan minal masyaqqati alaihim. Jadi waqad kana yatrukul amala wa huwa yuhibbu ayya'malahu khasyata
Yafrudha, mewajibkan siapa Allah. Kalau yufrada, diwajibkan. Yafrudha, mewajibkan siapa Allah ala ummatihi wa khaufam minal masyaqqati alaihim. Khawatir Allah mewajibkan atau khawatir memberatkan kepada umatnya. Jadi Nabi itu ya tentu ini perintah dari Allah agar tidak banyak mengekspos ibadah-ibadah yang sunnah di luar, khawatir umatnya itu memaksakan. Tapi kalau untuk beliau pribadi, Nabi itu ya sampai bengkak-bengkak ibadahnya. Karena lama berdiri, lama ruku, lama sujud. Kalau kita, Masya Allah, lebih lama di mall daripada lama di lagi sholat. Lebih lama makan daripada lama sholat. Kalau makan bisa berjam-jam, kalau sholat paling 5 detik kali. 5 menit nyampe enggak? Jadi mestinya sholat itu harus begitulah. Itu Fathul Bari juz 3 halaman 772 di sebelah kanan atas. Lalu Nabi menyampaikan menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha agar kita ini berbuat ya semampu kita, walakinnaha ala qadri nafaqatiki au nasabiki. Jadi Allah itu akan menilai sesuai dengan usaha kita. Cuma jangan mencari yang sulit. Tapi pada dasarnya apabila kita berbuat menemukan kesulitan, justru kesulitan itu yang membuat kita pahalanya lebih. Tapi kalau bisa jangan. Kalau bisa mudah ya dimudahkan. Hanya saja ketika kita menemukan kesulitan supaya kita nggak putus asa. Karena dengan sulit itu justru double sebenarnya. Walakinnaha ala qadri nafaqati. Semakin banyak nafkahnya, semakin banyak pahala. Semakin banyak lelahnya, semakin banyak pahala. Tapi tidak harus di zaman seperti sekarang kita harus lelah. Seperti mohon maaf ya, orang dulu menganggap bahwa orang bekerja itu adalah orang yang di sawah, di kebun. Orang sekarang bisa bekerja di tempat tidur hanya pakai laptop atau pakai HP. Zaman sekarang kan banyak cara teknik orang bekerja. Itu juga bisa masuk ke dalil ini. Jadi bukan harus pontang-panting, diterik panas, baru dikatakan bekerja dan baru dikatakan pahala. Tidaklah. Jadi perlu dikembangkan ini dalil, pemahaman dalil itu. Innalaka minal ajri ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Di dalam redaksi yang lain, innama ajruki fi umratiki ala qadri nafaqatiki. Kalau pakai kiki semua begitu untuk perempuan ya. Jadi ini waktu Nabi berdialog dengan Siti Aisyah. Ini Nabi menghibur gitu loh. Ini Bukhari 1787. Jadi kita itu kalau bisa apalagi di rumah, apalagi dengan keluarga, lebih banyak kita menghibur. Jangan terlalu serem, apalagi dengan keluarga. Di dalam Bukhari 1792, ini katanya Nabi pernah bercerita, diketahui juga oleh Siti Aisyah, tentang Siti Khadijah. Basyiru Khadijata bibaitim fil jannah. Bahwa Siti Khadijah itu mendapatkan kabar gembira dari Allah melalui para malaikat dan Nabi menyampaikan kepada para sahabat juga. Nabi bangga, Nabi membanggakan bahwa alhamdulillah Siti Khadijah ini dijamin oleh Allah punya tempat semacam hotel yang luar biasa di surga. Oh, hotel di surga yang buat tentu ini Allah Subhanahu wa taala ya. Yang punya surga kan Allah. Ya bukan berarti Allah buat kayak Pak tukang ngebuat begitu. Sama dengan kita ini kan milik Allah. Langit bumi milik Allah. Matahari milik Allah. Min qasobin. Surga hotel Siti Khadijah di surga itu, sudah di surga, dia terbuat dari mutiara. Masya Allah. Kita aja kalau rumah dari keramik semua udah bagus, ini apalagi dari mutiara. La sakhaba fiha wala nasab. Di situ kedap suara. Kalau kita kan bising ya dengan tetangga.
Tapi dapat pahala kalau kita sabar. Nah, hotel itu semakin canggih, bintang 5 lebih, itu tidak ada bising. Isinya begitu dilihat dari tempat tidur kita adalah laut, adalah pemandangan semacam hutan, ikan segala macam di situ dan tidak ada lelah. Mau perlu buah, air sudah disiapin, panas, dingin, makanan apa aja sudah siap semua. Ya, kalau kita di dunia itu mahal. Siti Khadijah jangankan di dunia, di akhirat beliau udah punya. Itu hadis Bukhari 1792. Kenapa? Karena Siti Khadijah membantu perjuangannya Nabi, membantu perjuangan Islam dari awal masuk Islam, rumah tangganya rukun dan lain sebagainya. Dan jangan lupa Siti Khadijah itu dalam cerita beliau di akhir hayatnya sepertinya miskin, padahal uh, tidak juga ya. Siti Khadijah ini kaya luar biasa dan Nabi dulu kan jadi pegawainya. Berikutnya, Siti Khadijah ini memberikan kalung sama anak-anaknya dan di antara yang dikasih kalung, peninggalannya kalung itu adalah Siti Zainab. Itu hadis Bukhari itu. Siti Zainab ketika suaminya ketangkap, beliau itu membebaskan pakai kalungnya itu. Luar biasa perjuangan seorang perempuannya. Ada enggak laki-laki yang mau berjuang lebih dari itu? Oh, kalau perempuan aja berjuang seperti itu, apalagi mestinya laki. Bagaimana sayangnya, perjuangannya untuk keluarganya, dan lain sebagainya. Ya, wallahu a'lam. Kalau bapak ibunya seperti itu, bapaknya Nabi, ibunya Siti Khadijah akan melahirkan keturunan ya seperti Siti Fatimah, Siti Zainab itu. Bukhari 1792. Ya Allah biha ya Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan kita panjang umur, kalau wafat kita bisa kumpul dengan Nabi dan keluarganya. Besok ketemu yang perempuan berkumpul dengan Siti atau bertemu dengan tidak jauh dengan Siti Zainab, Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Fatimah, Siti Maryam, Siti Asia itu. Kalau laki tidak jauh dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Di Bukhari 3819 juga ada. Fathul Bari juz 3 halaman 784 di sebelah kanan 4 baris dari bawah. Ini dari mana jaminan seperti ini? Ya Allah juga menjamin seperti diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Itu oleh Allah dijaga agar keluarga Nabi tidak melakukan dosa. Sebagai manusia kepingin melakukan dosa. Kamu tidak boleh melakukan dosa, apalagi keluarga Nabi, keluarganya ustadz dan lain sebagainya. Keluarganya pejabat, jangan melakukan dosa. Dibersihkan. Al-Ahzab 33. Lalu di Bukhari 1797, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qafala min ghazwin aw hajjin aw umratin. Nabi itu kalau pulang dari suatu bepergian berada di tempat yang tinggi, yukabbiru ala kulli syarafin minal ardi salasata takbiratin. Nabi itu jadi kalau pulang dari suatu bepergian, kalau melewati tempat yang tinggi, bahasa yang paling sederhana, kalau kita bepergian lalu kita menemukan tanjakan, maka yang harus kita baca Allahu Akbar. Ingat-ingat, kamu tanjakan tinggi, tapi ada yang lebih tinggi, yaitu Allah. Mudah-mudahan tanjakan ini tidak membahayakan, karena tanjakan ini ada yang menjaga, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang punya. Jadi jangan lupa, kalau nanjak, baca Allahu Akbar. Karena ada yang lebih tinggi, ada yang lebih nanjak, ada yang lebih besar. Jadi itu jadi di jalan kayak begitu. Orang sekarang karena sangat benci kepada saudaranya sama muslim,
gara-gara baca takbir di Monas, oh dianggap takbir kok di jalan. Nah ini Nabi takbir di jalan. Bukhari 1797. Silakan dibaca. 2995, 3084, 4116, 6385. Takbir kok di jalan. Nah, ini Nabi takbir di jalan. Id juga begitu. Di pasar juga takbir, di dapur juga takbir, di masjid, di musola. Kenapa orang takbir? Kunna idza sa'idna kabarna wa idza nazalna sabbahna. Kalau turun baca subhanallah. Kalau naik baca Allahu Akbar. Gampang diingetin. Kalau nanjak itu kan besar. Ada yang lebih besar, berarti Allahu Akbar gitu kan. Allah yang maha besar. Bukhari 2993. Fathul Bari juz 6 halaman 167. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Waktu Nabi Yunus berada di bawah, bukannya hanya di bawah itu, di bawahnya bawah, berada di bawah laut, di kegelapan, di dalam perut ikan. Artinya kan sudah dalam keadaan gelapnya malam, gelapnya laut, gelapnya perut ikan. Itu yang dimaksud tiga kegelapan. Dalam keadaan beliau berada di bawah, di saat kegelapan, sakit, mendapatkan cobaan, musibah, maka jangan lupa baca subhanallah. Kalau kita mendapatkan rizki, sehat, nikmat, jangan lupa Allahu Akbar gitu. Bukan kalau kita baca Allahu Akbar lalu radikul, Taliban, itu mah ucapan orang PKI, orang begitu itu. Justru biasakan kita kalau dapat nikmat, Allahu Akbar. Kalau dapat musibah, Subhanallah. Dulu Nabi Yunus itu diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 87, 88. Ngeluh sih ngeluh kalau kita manusia biasa. Beliau Nabi ya nggak ngeluh. Ya nggak ngeluh, malah alhamdulillah terima kasih ya Allah dalam keadaan seperti ini kami bisa ingat kepada Allah, bisa sujud di dalam perut ikan. Belum tentu orang bisa sujud dalam perut ikan. Lalu karena beliau dalam keadaan musibah seperti itu, dalam perut ikan, baca subhanallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tembus itu ke langit tujuh kalau bahasa kita. Sampai Nabi tawadhu. Masya Allah, saya aja belum tentu doanya langsung kedengaran sampai langit ketujuh. Ini Nabi Yunus, semua malaikat mendengar doanya. Lalu Allah senyum ketika dilaporin. Ya Allah, saya dengar hambamu lagi bersujud di dalam perut ikan, lagi berdoa, lagi membaca la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Saya tahu. Allah menyampaikan. Sudah gih kamu bantu. Begitu dibuang dari kapal, lompat, ditangkap, dibantu oleh ikan, lalu dibawa ke tepi laut. Itu cerita aslinya seperti itu. Selebihnya itu cerita dibuat-buat. Jadi luar biasa ya. Bagaimana bisa hidup dalam perut ikan, mungkin itu ada oksigen. Ini teknologi yang mesti menjawab. Dan bagaimana caranya Nabi Lut ini nggak kemasukan air. Jadi ikan ini membantu sesama makhluk Allah. Ya, ikan saja bisa membantu sesama makhluk Allah kalau nggak disakiti. Ya begitulah, masa kita manusia nggak bisa bantu orang lain? Cobalah kita bantu. Dan ikan itu begitu, kalau disayang maka akan menyayang. Tapi kalau dia tidak sayang kita kepada ikan, ya ngegigit kita. Coba dia sentuh dengan kasih sayang. Oh, luar biasa. Itu. Summa yaqulu, kemudian Nabi itu kalau tanjakan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayibun, taibun, abidun, sajidun li rabbina hamidun. Sadaqallahu wa'dah wa nasara abdah wahazamal ahzaba wahda. Itu hadis Bukhari 1797.
bukan ngarang. Ya, alhamdulillah ya Allah, kami berangkat bisa kembali dengan selamat. Aibun, taibun, mudah-mudahan kami berangkat dalam keadaan baik, rajin beribadah, pulang juga dekat kepada Allah. Taib, kembali kepada Allah. Abidun, rajin ibadah. Sajidun, rajin sujud. Li Rabbina hamidun, rajin memuji Allah agar kita terpuji. Seperti terpujinya Allah. Sadaqallah, maha benar Allah kepada wa'ad, kepada janjinya. Wa nasara abdah, Allah maha menolong perjalanan kami. Kalau nggak ditolong bisa nggak selamat kita. Buktinya apa? Itu mata kita masuk debu aja sedikit. Udah, nggak kelihatan. Mobil, motor kita kempes saja. Udah, nggak bahagia jalannya. Tapi kalau sabar ya apapun yang terjadi yang penting udah berdoa dan berusaha. Ya berdoa, mau pergi, berusaha, lihat bannya setiap mau pergi, pulang juga lihat lagi. Jadi ketika jalan dalam keadaan aman. Tapi kalau nggak pernah dicek, tahu-tahu kempes saja di jalan karena udah lama kemasukan beling, kemasukan paku, itu salahnya bukan salah Allah. Itu masalah kita, bukan salah bannya, bukan salah mobil motornya. Wahazamal ahzaba wahda. Allah sanggup melindungi kita dan membuat orang yang mengganggu kita oleh Allah dihalau. Termasuk waktu khandak segala macam. Itulah Fathul Bari juz 3 halaman 789. Dan Nabi itu kalau pulang ke rumah, ini sebagai hampir berakhir kata sahabat Anas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatruku ahlahu kana la yadkhulu illa gudwatan aw asyatan. Nabi itu kalau mau pulang memberitahu atau pulang di waktu di mana keluarganya udah siap, sudah mandi, sudah bersisir. Maksudnya itu Nabi itu tidak memberatkan keluarganya. Jadi kalau pulang itu jangan marah-marah. Kalau bisa pulang bawa rizki, bawa kabar gembira, bawa bungkusan, begitu. Itu yang dimaksud Nabi itu enggak, kalau enggak malam hari, karena khawatir jadi keluarganya itu belum siap, lalu kita pulang dalam keadaan keluarga belum siap, lalu marah-marah. Jadi segala sesuatunya itu harus kerjasama, jangan marah-marah. Apalagi kalau di jalan kan banyak setan, banyak gangguan. Pulang ke rumah harus dingin. Oleh karena itu di jalan harus banyak doa. Jadi kalau di jalan itu banyak gangguan, hati kita tetap dingin. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah yatruku ahlahu lailan. Jadi boleh nggak kita pulang ke rumah malam hari? Kalau sekarang kan udah terang, aman, segala macam, apalagi musim HP, bisa video call. Ya yang penting tidak memberatkan dan tidak marah-marah segala macam. Jadi pulang itu dari luar, mau berangkat senyum, datang senyum, berangkat salam, pulang salam, dan lain sebagainya. Karena Rasulullah SAW idza qadima min safarin fa absara darajatil Madinah awda'na qatahu wa in kanat dabbah harrakaha. Jadi Nabi itu kalau ke suatu tempat itu enggak terlalu banyak. Jadi Nabi misal ke suatu tempat perlunya apa, langsung cepat pulang. Ya sedang-sedang lah. Kalau terlalu cepat khawatir jatuh, nabrak, musibah segala macam. Jadi maksudnya itu enggak terlalu banyak tolah-toleh Nabi. Kalau kita kan kadang-kadang pergi ke sini, pergi ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Jadi begitulah. Akhirnya habis waktu, tenaga, uang, segala macam. Jadi bagus kalau kita, apalagi kalau kita keterbukaan. Mau pergi ke sini, perlunya ini. Misal, iya apa tidak, dan bagaimana sarannya atau apa. Nah, kalau Nabi dulu begitu, memberi contoh. Nabi maupun keluarganya. Itu hadis Bukhari 1802, 1886. Nabi menyampaikan as-safaru qit'atum minal azab. Perjalanan itu merupakan ujian tersendiri, siksaan tersendiri karena jauh dari keluarga, mau tidur nggak bisa, mau jadi nggak bebas kan. Meskipun orang naik Mercy, naik pesawat tetap nggak bebas bepergian itu. Tidak seperti di rumah. Makan, minum juga kalau terlalu banyak akhirnya ke kamar mandi terus.
Fa idza qada nahmatahu, kalau selesai hajatnya falyu'ajjil, segera pulang ila ahlihi ke keluarganya, keluarganya nunggu, kira-kira begitu. Hadis Bukhari 1804, 3001, 5429. Jangan seperti Bang Toyib nggak pulang-pulang. Idza qada ahadukum hajjahu falyu'ajjil ila ahlihi. Jadi satu sisi jangan sering jalan-jalan, karena jalan-jalan itu bagian dari adab. Qit'atum minal adab. Itu hadis Bukhari 1804. Tapi satu sisi Nabi menganjurkan jalan-jalan. Jadi safiru tasihu. Kalau kamu pergi berjalan, banyak berjalan, itu seger pemikirannya, badannya sehat. Jadi kalau begitu bagaimana? Jalanlah kalau perlu, di rumahlah kalau tidak perlu. Jadi perjalanan yang saling menyenangkan dan niatnya ibadah, itulah yang dimaksud. Itu Fathul Bari juz 3 halaman 795 di sebelah kiri 5 baris dari bawah. Demikian yang kami sampaikan, bisa dilihat juga di dalam hadis Bukhari mulai dari 1773 sampai 1805. Penjelasannya dalam Fathul Bari juz 3 mulai dari kiri halaman 761 sampai kanan 796. Pekan depan kalau hadis Bukhari lagi, insya Allah masuk ke Fathul Bari juz yang keempat. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab.